Bagaimana kalau anak perempuan kita kerjain orang? Lah anak kita punya anak perempuan. Ya. Atau sebaliknya, nanti anak laki kita pasti punya istri. Bagaimana perasaan anak laki kita disia-siakan sama istrinya? Maka suami istri harus baik dalam kehidupan rumah tangga. Karena kita juga punya anak nanti, punya anak. Orang tua wajib mengenalkan syariat kepada anak. Kemudian yang ketiga, orang tua juga punya kewajiban berikan makanan yang halal buat anak. Nih, hati-hati makanan halal, rezeki yang halal. Sebesar apapun yang orang tua berikan kepada anak dengan sabar dan tabah, maka boleh jadi, kata Nabi, itu adalah ampunan dosa kepadanya. Kata Nabi, ada dosa yang tidak bisa diampuni hanya dengan sholat dan puasa, tapi dosa bisa diampuni dengan seorang laki-laki, seorang ayah keluar rumah mencari nafkah, banting tulang peras keringat, itu boleh jadi ampunan dosa buat dirinya dengan dia mencari nafkah keluar rumah. Nah, maka karena itu maksudnya semakin semangat ya dari nafkah, rezeki semakin semangat. Kenapa? Karena punya tanggung jawab. Yang paling terakhir, ini yang paling penting. Sebetulnya anak juga menjadi wasilah untuk bisa ibadah mendekat dengan Allah. Hati-hati. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa maknanya? Ada ayah yang selamat gara-gara anaknya, dan ada juga ibu yang selamat gara-gara anaknya, dan tidak sedikit juga bapak dan ibu yang celaka gara-gara anaknya. Maka anak ini gak bisa dipisahkan, bapak ibu. Kalau kita suami istri, Pak, kalau cerai selesai. Bapak punya istri, cerai selesai, jadi mantan istri, jadi mantan suami. Tapi kalau anak, sekalipun kita cerai, anak tetap anak, Pak. Gak ada nih mantan anak saya, gak ada. Oh ini mantan bapak saya, nggak ada. Ini mantan ibu saya, nggak ada. Sampai kapanpun anak sama orang tuanya mu'allaqun hatta yaumal qiyamah, terus akan bersambung, bahkan akan terus bersatu sampai hari kiamat. Maka jadikanlah anak ini sebagai tempat kita mengabdi dengan Allah ya. Ibadah, sayangi anak kita. Jadikan dia anak yang soleh. Ada seorang ayah mungkin dalam hidupnya dia kurang dalam ibadah, tapi ternyata punya anak yang soleh, anaknya beristighfar untuk bapaknya. Masya Allah, Pak. Ini anak beristighfar bapaknya luar biasa ini. Hati-hati, Pak. Makanya doa orang anak sama orang tua yang telah wafat itu apa? Istighfar. Allahumma gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Beristighfar. Anak istighfar buat orang tua, Masya Allah. Itu dalam satu riwayat, ketika ada anak memohonkan ampun pada Allah atas nama orang tuanya, itu seakan-akan, kata Nabi, orang tuanya mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu di Madinah, Pak, gunung paling gede. Oh, itu luar biasa, Pak. Jadi kalau sekarang bapak ibu yang sudah tidak punya orang tua, perbanyak doa dan mohon ampun, ya Allah ampuni dosa bapak saya, ampuni dosa ibu saya. Doanya begitu aja nih, gak usah macam-macam, gitu aja. Ya Allah ampun dosa bapak saya, ampuni dosa ibu saya. Istighfarnya anak buat orang tua bagaikan orang tua mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Bahagianya luar biasa, dan itu mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak-banyak istighfar. Istighfar, memohonkan ampun, memohonkan ampun. Ya kan, kalau bapak, ibu ini kurang ibadah, tapi punya anak yang soleh, ketika nanti kita telah wafat, masih ada anak memohonkan ampun buat kita. Insya Allah kita diselamatkan oleh anak-anak kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hari ini kami sehat, bapak ibu. Kita masih sehat, masih bisa keluar rumah, tapi kita tidak tahu entah kapan Allah menghabisi umur kita di muka bumi. Yang hadir hari ini bapak ibu, tua, muda, itu boleh jadi adalah pilihan. Menjadi tua itu pasti apa pilihan ya Pak, kira-kira? Menjadi tua itu pasti apa pilihan? Pasti. Pilihan lah kali Pak. Kalau yang sudah tua pasti mungkin ya. Kalau yang belum tua belum tentu Pak. Ya kan? Menjadi tua itu kalau yang masih muda pilihan. Kalau yang sudah tua ya pasti sudah tua Pak. Jadi tua itu pilihan. Tapi kalau mati pasti apa pilihan? Pasti. Yang muda bisa mati, yang tua juga mati. Boleh jadi yang muda matinya duluan, yang tua matinya belakangan. Jangan punya anggapan yang merasa muda,
Gua masih muda, matinya belakangan. Itu bapak udah rambutnya putih belum mati-mati, apalagi gua, kata dia. Nah, belum tentu. Boleh jadi ada yang muda matinya duluan, yang tua matinya belakangan. Atau sebaliknya, boleh jadi yang sehat itu matinya duluan, yang sakit matinya belakangan. Di tempat saya itu ada, Pak. Orang sudah tua, udah 89 tahun usianya, 10 tahun sakitnya, komplikasi. Diabetes punya, rematik ada, asam uratnya apalagi, bahkan stroke sebelah. 10 tahun dia sakit, 89 tahun umurnya. Sampai pagi ini alhamdulillah belum dapat kabar dia mati. Alhamdulillah. Kadang-kadang sampai ngomong ahli warisnya itu, ya Allah, wis tuh era muda-muda banget. Begitu ahli warisnya itu, karena kenapa? Habis saatnya dibuat dipakai berobat terus. Berobat tempat saya itu kan dari Waikui sana itu. Kemarin kan ada jalan tol sebelah sana, jadi banyak orang tua dijual tanahnya buat tol, ya dapat durian jatuh lah gitu Pak. Bukan ganti untung, tapi bukan ganti rugi, tapi ganti untung lah gitu akhirnya kan. Tapi ada orang yang bukan, ada orang pakai haji duitnya, ada pakai umroh juga. Tapi ada orang tua dijual tanahnya habis hanya untuk berobat. Sampai ngomong ahli warisnya, ya Allah Mbah katanya, tanah udah kejual kabeh, udah habis katanya. Mbahnya gak sembuh-sembuh Mbah, kapan modalnya katanya. Ada begitu Pak. Umur nih gak tahu. Ternyata yang mati duluan malah cucunya. Ya, mbahnya belum mati, cucunya mati duluan. Jadi kita nggak bisa menebak. Nah, apa maknanya Ustaz? Yang hadir hari ini Bapak Ibu, kita nggak tahu bisa muda apa tua, atau kita nggak tahu mungkin sekarang kita masih enak bisa bekerja, tapi ketika kita masuk dalam tua, di saat itulah kita butuh tongkat ya. Tongkatnya apa? Bukan kayu. Tongkatnya adalah anak-anak kita. Tongkat buat kedua orang tua. Kita merindukan Pak, di masa tua nanti seorang anak yang mau nuntun kita ke masjid berjamaah. Kita merindukan di masa tua nanti anak yang bisa menemani kita di saat sepi dengan nasihat-nasihat yang baik. Bahkan ketika mati kita merindukan doa dari anak-anak yang soleh itu. Maka mungkin hari ini kita bekerja keras buat anak-anak kita, tapi di kemudian nanti dalam usia tua kita harus bisa menghasilkan anak yang soleh dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita nggak punya anak soleh, rugi kita, rugi Mas Dujen, capek kita ngurusin anak itu, capek, mendingan ngurusin anak ayam dibanding anak kita. Kalau anak ayam gak banyak modal Pak, kalau anak kita banyak modal. Coba lihat, ini Akikoh duit, lahirnya kemarin duit juga, beli susunya duit juga, sekolahin duit, masuk SMP duit, masuk SMA duit, sudah kuliah duit, udah gitu pengen dikawinin juga duit lagi, sudah kawin dapat gaji bukan orang tuanya, kasih sama istrinya. Kalau kasih sama suaminya, bayangin, orang tua belum menikmati anak itu, dia anak sudah mentas sendirinya. Kalau anak ayam, 6 bulan bertelur Pak, jual di duit. Makanya saya bilang, ngurusin anak ayam dan ngurusin anak kita Pak, lebih beruntung ngurusin anak ayam Pak. Di mana untungnya anak kita? Ketika punya anak yang soleh, itulah untungnya. Maka jangan main-main dengan anak soleh. Oleh karena itu kita harus punya itu bagaimana anak-anak kita ini arahnya jadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Jangan kayak tetangga saya juga, ada tetangga saya biar jadi anak soleh, bapaknya ganti nama jadi Pak Soleh. Jadi anak soleh salah, ya kan? Dan bagaimana kita menjadikan anak ini anak yang, gimana caranya Ustaz menjadikan kita anak yang soleh? Tahapan ini sedang dilakukan oleh Bang Nurjen ya, diakikohkan anak kita, ya kan, didoakan sama ulama, dibacakan Quran, nanti ajarkan sholat, termasuk bagaimana kita bapak ibunya harus jadi soleh. Jangan mimpi punya anak soleh kalau bapak ibunya belum soleh. Makanya kita Bapak yang hadir di sini, ayo biar anak kita soleh. Udah berdoa di awal tadi, jadilah kita orang tua yang soleh. Insya Allah anak lihat kondisi kedua orang tua. Bapaknya sering ke masjid, nanti anaknya lihat bapak saya nggak pernah putus ke masjid, dia akan ikut dengan bapak. Ibunya sering ngaji, nanti anaknya lihat mak sering ngaji, dia akan ngaji juga ikut dengan mak. Sekalipun nggak ngomong, minimal tingkah laku orang tua itu menjadi pandangan buat anak.
Mudah-mudahan saya berdoa yang hadir pada hari ini diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, termasuk Bang Nurjan dan istrinya juga menjadi orang tua yang soleh solehah, dan insya Allah juga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Jangan lupa paling terakhir yang paling penting, kalau pengen punya anak yang soleh, jadilah kita anak yang berbakti dengan kedua orang tua ya. Bang Nurjan, bapak masih ada, ibu masih ada. Istrinya siapa nama istri? Siapa? Mbak Puri orang tua masih ada. Oleh karena itu ketika orang tua masih ada, Mas Durjen dengan Mbak Puri berbaktilah dengan kedua orang tua kita. Insya Allah nanti gak usah khawatir ya, anak-anak kita akan berbakti dengan kita orang tua. Jangan kita nuntut anak berbakti dengan kita kalau kita belum berbakti dengan kedua orang tua kita, Pak. Boleh jadi mungkin hari ini kita banyak masalah dengan anak, jangan salahkan anak kita. Mungkin kita pun orang tua ini belum pernah berbakti dengan kedua orang tua kita. Maka banyak-banyaklah kita doakan orang tua kita, Pak, agar nanti anak kita pun berbakti dan doakan kita selaku orang tuanya. Insya Allah. Karena kata Nabi, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Islam gak ada hukum karma, Pak, tapi setiap perbuatan kebaikan kita akan dibalas oleh Allah, dan setiap perbuatan buruk kita akan dibalas oleh Allah. Kalau ada anak gak berbakti sama orang tuanya, jangan heran nanti, mohon maaf, anak dia juga gak akan berbakti dengan dia selaku orang tua. Jadi turun-temurun cinta ini, Pak, kita habis-habisan buat orang tua kita, insya Allah nanti anak kita pun habis-habisan buat kedua orang tua kita. Ini kadang-kadang kita nuntut sama anak, tapi kita kurang berbakti dengan kedua orang tua kita. Maka Bapak Ibu yang hadir hari ini masih punya orang tua, jangan kurang-kurang. Yang orang tua masih ada, banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak ditemukan orang tua. Apalagi yang sudah sepuh orang tuanya, ini mohon maaf, yang sudah sering sakit orang tuanya, jangan banyak ditinggal. Kalau bisa sering-sering pulang ke rumah orang tua. Pastikan kalau bisa wafatnya orang tua di pangkuan kita selaku anaknya, Pak. Bahkan kalau bisa lisan yang terakhir cerita dari mulut orang tua itu, anaknya membimbing talqinkan kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Banyak anak yang kecolongan sama orang tua, Pak. Orang tua mati, selip anaknya, gak sempat membimbing melapatkan lafaz la ilaha illallah. Bahkan ada juga anak yang gak bisa memandikan jenazah bapaknya, anak yang gak bisa memandikan jenazah ibunya, bahkan dia gak sempat menyolatkannya. Masya Allah. Kalau mandikan gak sempat, jenazah gak bisa juga, nguburin gak bisa juga, mau mana lagi kebaktian terakhir kita sama orang tua kita. Maka yang hadir hari ini, yang masih punya orang tua, ayo sempurnakan kebaktian kita dengan kedua orang tua kita, Pak. Karena ridhonya Allah digantungkan ridhonya kedua orang tua kita, dan bencinya Allah digantungkan bencinya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua ya diberikan Allah kemampuan untuk bisa berbakti dengan kedua orang tua kita. Amin Allahumma